Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 23 Mei 2022 dengan sari berita. Presiden Joko Widodo akan dinobatkan menjadi mosalaki besar dari ND untuk Indonesia. Ombudsman dorong Pemda NTT perbaiki kualitas pelayanan ujikir. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Presiden Joko Widodo akan dinobatkan menjadi mosalaki besar dari ND untuk Indonesia usai pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Rovinus Wula. Presiden Joko Widodo direncanakan usai pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Pancasila ND sesuai rencana akan dinobatkan menjadi mosalaki besar dari ND untuk Indonesia, dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Rumah Adat Saoria di Taman Museum Tenun Ikat di Jalan Soekarno ND. Demikian hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND melalui Kepala Bidang Kebudayaan Yosef Lebu. Yosef Lebu mengatakan menyambut Presiden Joko Widodo panitia Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama ini telah mempersiapkan lokasi Museum Tenun Ikat di mana pada tanggal 1 Juni mendatang akan ada kegiatan budaya di Rumah Adat Saoria. Yosef Lebu menjelaskan ketika Presiden memasuki lokasi Museum Tenun Ikat Tubuh Musu, Presiden akan disambut dengan tarian boge. Selanjutnya Presiden akan melingkari tempat Tubuh Musu Ranata, kemudian masuk Rumah Adat Saoria yang di dalamnya sudah ada para mosalaki perwakilan dari daerah Endelio. Kemudian Presiden Jokowi akan dinobatkan menjadi mosalaki Ulu Beu Eko Bewa dari Sabang sampai Merauke dan Ulu Rebe Eko Mapa dari Pulau Miangas sampai Rote. Presiden akan menjadi mosalaki sangat besar dari ND untuk Indonesia. Dia akan memberikan penghargaan kepada beliau sebagai mosalaki yang besar. Tapi beliau sendiri yang pakai, mosalaki besar sendiri yang pakai. Selanjutnya beliau itu akan dipersilakan keluar dari rumah adat untuk kembali ke tubuh Kanga untuk diberikan penobatan kebesaran dengan tarian Gawi. Di sana beliau akan dinyatakan bahwa inilah dia sudah menjadi mosalaki besar di tanah ND dari ND untuk Indonesia. Setelah dinobatkan menjadi mosalaki besar, Presiden akan dipersilakan keluar dari rumah adat untuk kembali ke Tubuh Musu, kemudian diberikan penobatan kebesarannya sebagai mosalaki besar dari tanah ND, disambut dengan tarian Gawi. Selanjutnya Presiden bersama rombongan akan mengunjungi Tenun Ikat, di mana ada demo mulai dari proses awal hingga akhir menjadi kain tenun yang dilakukan oleh para penenun dari kelompok Sanggar Binaan Desa Bomba Kecamatan ND Utara berada di lokasi Museum Tenun Ikat. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Dan pendengar, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Selain upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila di ND Nusa Tenggara Timur pada 1 Juni 2022 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, akan ada kegiatan side event yakni festival seni budaya dan juga konser kebangsaan. Konser kebangsaan dan pentas seni budaya tersebut rencananya akan dihadiri grup musik ternama seperti Slank dan Club Project, Gilang Ramadan, serta beberapa musisi tanah air termasuk yang berasal dari NTT Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI dalam Lintas ND Pagi Sabtu 21 Mei 2022 kemarin, vokalis Slank Kakak mengatakan ini merupakan kali kedua bagi dirinya melakukan konser di Kabupaten ND dan merupakan konser kedua Slank setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Sebelumnya pada tahun yang sama, Slank mengadakan konser di Mandalika dan menurutnya ini merupakan suatu kebanggaan di mana melakukan konser pada Hari Lahir Pancasila di Kota Pancasila. Mungkin orang-orang di Jakarta banyak yang belum pernah ke sana. Mudah-mudahan dengan
dengan adanya peringatan yang kita peringati besok nanti itu ada konser kebangsaan, ada presiden juga nanti ke sana, semua orang nengok ke ND. Kita akan bawain banyak hit juga, lagu-lagu yang ngebangkitin semangat ya, karena ini kan kita memperingati lahirnya Pancasila gitu loh. Pengennya sih teman-teman di Flores atau di Pulau Timur itu bisa berangkat datang ke ND untuk ngeramein gitu. Jadi udah lama nih kan kita udah break sekitar 2 tahun kan, semua orang juga kayaknya puas. Buat teman-temanku, buat saudara-saudaraku, buat slankers di timur di Flores, buat di slankers di timur juga, kalau bisa kita ketemu di kota ND untuk memperingati konser kebangsaan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Insya Allah kita mau kasih sesuatu yang seru-seru lah. Obat rindu buka puasa setelah puasa pandemi. Kakak menambahkan sejarah tentang kota ND sebagai tempat pengasingan Bung Karno dan tempat dirumuskannya butir-butir nilai Pancasila sudah ia pelajari sejak di bangku sekolah. Untuk diketahui, maksud kami pihak Slang akan tiba di kota ND pada akhir Mei 2022 mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, angka gizi buruk anak atau stunting di wilayah Aisesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan 2 tahun terakhir ini. Upaya menekan angka stunting atau gizi buruk dilakukan berkelanjutan di Aisesa dengan berbagai cara. Dan hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Aisesa Irmina Siadinda kepada media pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin. Irmina mengatakan berdasarkan data untuk di wilayah Kecamatan Aisesa di tahun 2021 ada 188 kasus stunting yang menyebar di semua desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Aisesa. Sementara di tahun 2022 tinggal beberapa saja karena ada beberapa desa dan juga kelurahan sudah zero atau sudah tidak ada kasus stunting. Desa yang masih tinggi angka stunting yaitu Desa Airamo, Desa Olaya, Desa Tonggurambang dan juga Kelurahan Bai. Maksud kami Kelurahan Mbai 2. Terkait angka stunting turun, Irmina menjelaskan dirinya harus melakukan sosialisasi kepada kader Posyandu pada saat kegiatan Posyandu. Selain memberikan sosialisasi, menurutnya peran ibu menjadi penting dalam upaya mengetaskan masalah stunting di Nagekeo, khususnya di wilayah Aisesa. Pemenuhan nutrisi bagi anak ini sangat penting dalam gerakan bersama mencegah stunting, dan ketika nutrisi anak tidak terpenuhi dalam jangka panjang, maka anak bisa mengalami stunting hingga kemampuan motoriknya lambat, perkembangan otaknya tidak optimal, imunitasnya rendah, dan anak rentan mengalami infeksi. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ibu maupun keluarga pada umumnya yaitu memantau asupan nutrisi terutama di 1000 hari pertama kehidupan HPK, yakni dimulai dari masa kehamilan ibu sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian untuk memantau berat badan anak dan melakukan screening anemia, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI dan makanan keluarga sesuai pedoman isi piringku. Sementara pendengar, Ketua PKK Desa Airamo, Beatrix Flora Roga mengatakan di Desa Airamo angka stunting dari tahun 2021 berjumlah 48 kasus. Sementara di tahun 2022 angka tersebut turun menjadi 38 kasus. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Bedadaton, mendorong adanya pembenahan pelayanan uji berkala atau uji kir kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa beritanya pendengar? Kita ikuti laporan Veranda Garus. Hingga saat ini di NTT sendiri telah memiliki 21 unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor. Akan tetapi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengujian kendaraan secara terakreditasi hanya tersedia di 6 kabupaten, yakni Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Lembata. Demikian yang disampaikan Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton kepada RRI Minggu pagi kemarin. Dia melanjutkan hal itu yang menyebabkan banyak masyarakat memilih tidak melakukan uji berkala dan membayar denda saat diadakan pemeriksaan daripada harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan uji kendaraan setiap 6 bulan sekali di kabupaten lain.
Peraturan Menteri Perhubungan ini kan dikeluarkan sendiri oleh pemerintah, tapi dilanggar sendiri oleh pemerintah, kan kira-kira begitu. Di daerah orang tidak ikut, kemudian silakan dimonitor, diupayakan agar seluruh alat-alat uji utama itu yang wajib ada. Alat-alat uji utama itu kan yang wajib ada di satu kantor uji KIR itu. Sehingga kalau memang yang penunjangnya kita tidak sanggup, minimal yang penguji utama itu kita siapkan. Dengan begitu, Darius mendorong agar pemerintah daerah memprioritaskan penyediaan komponen utama alat uji kendaraan di masing-masing UPTD pendaftaran kendaraan bermotor untuk menjamin kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Dirinya juga terus melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Uji KIR kendaraan merupakan aspek yang penting untuk tujuan keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan uji berkala tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi untung dan rugi, serta seberapa besar pendapatan yang masuk sebagai pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor ini. Pemerintah kita selalu menghitung ini pendapatan dari uji KIR ini hanya sekian. Ini kalau kita bandingkan dengan penganggaran untuk pembelian alat-alat ini jauh lebih mahal. Nah, ini saya selalu menekankan bahwa alasan-alasan seperti itu sebaiknya dihindari. Karena pemerintah punya tugas utama, yaitu tugas pelayanan publik, bukan hanya semata-mata kita menghitung untung rugi dari PAD yang muncul itu. Begitu. Kan jaminan keselamatan berkendaraan. Dirinya berharap pemerintah dapat mematuhi seluruh peraturan Menteri Perhubungan agar seluruh alat-alat uji utama wajib tersedia di masing-masing kabupaten, karena keselamatan bagi masyarakat perlu diutamakan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.